Teman-teman sekalian, Paus Fransiskus menyampaikan sebuah ensiklik baru bernama Fratelli Tutti di Assisi, Italia, bertepatan dengan peringatan meninggalnya Santo Fransiskus Assisi pada tanggal 3 Oktober 2020. Persaudaraan dan persahabatan sosial adalah cara Paus menunjukkan bagaimana membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan damai dengan kontribusi semua masyarakat dan institusi. Dengan konfirmasi tegas atas kata tidak untuk peperangan dan ketidakpedulian global. Suatu cita-cita yang besar, tetapi juga cara nyata untuk maju bagi mereka yang ingin membangun dunia yang lebih adil dan persaudaraan dalam hubungan sehari-hari mereka, dalam kehidupan sosial, politik, dan institusi. Fratelli Tutti adalah ensiklik sosial yang meminjam judul Nasihat Santo Fransiskus dari Assisi, yang diadaptasi dari salah satu nasihat Santo Fransiskus yang di kalangan para Fransiskan dikenal dengan sebutan Patuah. Marilah saudara sekalian, kita memandang gembala yang baik yang telah menanggung segala sengsara salib untuk menanggung dosa-dosa hambanya. Ensiklik ini menunjukkan konsistensi Gereja Katolik dalam hubungan atau relasinya dengan dunia. Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes artikel 1 antara lain menyatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Yesus pula. Kata-kata konsili ini menunjukkan perhatian dan keprihatinan gereja terhadap dunia. Namun, gereja tidak berhenti pada perhatian dan keprihatinan saja. Gereja sungguh mewartakan dan memberi kesaksian tentang kabar gembira kepada dunia sambil belajar dan mengambil banyak nilai-nilai positif yang dimiliki dunia untuk perkembangan diri dan pewartaannya. Gereja kini telah memiliki pandangan tentang dunia yang jauh lebih positif dari zaman-zaman yang lampau, sehingga hubungan antara keduanya menjadi lebih saling menguntungkan. Jadi, hubungan antara gereja dan dunia memiliki pandangan-pandangan yang baru yang perlu untuk dipahami. Paus Fransiskus menggambarkan ensiklik ini sebagai ensiklik sosial yang bertujuan mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan dan persahabatan sosial. Ensiklik ini dimulai dengan penekanan bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga manusia, anak dari satu pencipta yang berada dalam perahu yang sama, dan karenanya kita perlu menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling berhubungan ini hanya bisa diselamatkan oleh kerjasama kita semua. Salah satu konteks lahirnya ensiklik ini adalah pandemi COVID-19 yang menurut Paus Fransiskus meletup secara tak terduga, dan dia menulis ensiklik. Ia menyatakan keadaan darurat kesehatan global akibat pandemi telah membantu menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghadapi kehidupan dalam isolasi dan bahwa waktunya telah benar-benar datang untuk bermimpi kemudian sebagai satu keluarga manusia, di mana kita semua adalah saudara dan saudari. Dalam bab pertama, ensiklik ini merefleksikan tentang banyak distorsi di era kontemporer, memanipulasi konsep-konsep seperti demokrasi, kebebasan, keadilan, hilangnya makna komunitas sosial dan sejarah, keegoisan dan ketidakpedulian terhadap kebaikan bersama, logika pasar berdasarkan keuntungan, dan budaya pemborosan, pengangguran, rasisme, kemiskinan, disparitas hak, dan penyimpangannya seperti perbudakan, perdagangan manusia, pelecehan terhadap perempuan yang dipaksa menggugurkan kandungan, dan perdagangan organ. Ensiklik menawarkan teladan pembawa harapan, sama seperti orang Samaria yang baik hati. Paus menekankan bahwa dalam masyarakat yang tidak sehat, ia mengabaikan penderitaan buta huruf dalam melawat yang lemah dan rentan. Kita semua dipanggil seperti orang Samaria yang baik hati, menjadi bertetangga dengan orang lain. Dari bab 6, dialog dan persahabatan dalam masyarakat. Selanjutnya,
muncul konsep hidup sebagai seni perjumpaan dengan semua orang, bahkan dengan dunia pinggiran dan dengan masyarakat asli, karena kita masing-masing dapat belajar sesuatu dari orang lain. Pengampunan terkait dengan perdamaian. Kita harus mencintai semua orang tanpa terkecuali. Ensiklik menyatakan, mencintai penindas seperti berarti membantunya untuk berubah dan tidak membiarkan dia terus menindas sesamanya. Memaafkan tidak berarti impunitas. Dan mengampuni tidak berarti melupakan, tetapi menyangkal kekuatan jahat yang merusak dan keinginan untuk balas dendam. Bagian dari bab ke-7 berfokus pada perang. Itu bukan hantu dari masa lalu. Kata Paus Fransiskus, tetapi ancaman terus-menerus. Dalam bab ke-8 dan terakhir, Paus berfokus pada agama untuk melayani persaudaraan di dunia kita. Dan sekali lagi menekankan bahwa kekerasan tidak memiliki dasar dalam keyakinan agama. Ensiklik itu merefleksikan khususnya pada peran gereja. Dia tidak membatasi misinya pada ranah pribadi. Paus Fransiskus mengingatkan para pemimpin agama tentang peran mereka sebagai mediator otentik. Ia mengerahkan diri untuk membangun perdamaian. Berkaitan dengan ensiklik Fratelli Tutti, Konsili Vatikan II pada tahun 1962, dalam Gaudium et Spes mengajarkan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang dan yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat. Baik ibu dan teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan terkait materi hubungan gereja dan dunia. Saya Sterlus Van Steen Armandani dari kelas 11E pamit undur diri dan sampai jumpa.